Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mubarak selaku Ketua Kelompok 105 KPM UIN Ponorogo. Kami kelompok 105 dengan beranggotakan 19 anggota, 6 putra dan 13 putri, mengabdikan seluruh ilmu dan pengalaman yang sudah kami tempuh di bangku kuliah untuk masyarakat Desa Tunggur. Desa Tunggur terletak di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, dan Desa Tunggur itu sendiri dibagi menjadi 3 wilayah dukuh, yaitu yang pertama Dukuh Tunggur, yang kedua Dukuh Nawung, yang terakhir yaitu Dukuh Tegalrejo. Alhamdulillahnya posko kami terletak di Dukuh Nawung. Hari pertama kami menginjakkan kaki di bumi Tunggur sangatlah berkesan, karena pertama kalinya kami mahasiswa kelompok 105 berjumpa dengan masyarakat Desa Tunggur, dan kami disambut hangat oleh masyarakat tersebut. Setelah saya teliti dengan serius selama 1 minggu, cukup sulit saya menemukan keunikan dan karakteristik anggota kelompok 105. Tapi pada garis besar dan kesimpulannya, setiap anggota 105 itu mempunyai karakter dan keunikan ciri khas masing-masing di setiap masing-masing individunya. Rai-rai tangi turu. Mengganggu tidur pagiku anjing. Anjing. Iku bukti Mas. Barat. Iki tetangga. Situ ora poli. Situ. Situ wis bareng. Pucuk tolong. Kita setiap hari selalu minum pucuk. Perkara sih kok apa? Perkenalkan, nama saya Rio Hafid Firmansyah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pesan dan yang paling berkesan menurut saya yaitu waktu kita mengadakan acara nonton bersama Timnas Indonesia di depan Posko Putra. Pengalaman lucu atau menarik itu bagi saya waktu malam hari, yaitu tepatnya setiap hari pada Posko Putra, yaitu kegiatan kami selama di Posko Putra seperti bercanda bersama ataupun bermain main seperti game maupun sekedar ngobrol sana sini yang nggak ada artinya, cuma untuk pengisi waktu luang. Kesan bagi saya menjadi PJ merupakan tanggung jawab yang menurut saya sangat berat, karena saya sendiri jarang sekali mendapatkan peran sebagai penanggung jawab. Ya, kalau menurut saya teman yang paling dekat yaitu Zidan, karena kita memang dari jurusan yang sama, dari kelas yang sama, dan hampir setiap ada kesempatan kami selalu bersama. Yang paling membantu adalah tentu saja ketua kita, Imam Mubarak. Dia sangat bisa diandalkan dalam segala situasi. Kalau menurut saya, yang pertama adalah Ivan, karena kami sering sekali miskomunikasi dalam hal sepele. Ya, terus yang kedua adalah Sopyan, karena waktu tidur dia sangatlah berisik karena dia tidurnya mengorok. Kalau bagiku mungkin kebersamaan kami pada posko ini yang akan sangat kurindukan. Untuk teman-teman kami,
untuk teman-teman 105, saya ingin menyampaikan semoga kesuksesan selalu bersama kalian, yaitu membawa bantal. Ini langsung tujuh. Ini. Oh, sayurnya teko. Perkenalkan, nama saya Wita dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini sebagai PJ Divisi Rumah Tangga. Untuk saya sebagai penanggung jawab di Divisi Konsumsi itu juga sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, dan tentunya itu bagi saya sangat berkesan sekali. Bagaimana menghadapi teman-teman yang sangat khawatir awalnya itu tidak bisa memasak, padahal saya sendiri juga bukan orang yang pandai memasak, dan saya juga awal-awalnya itu bingung mau masuk di divisi mana, dan akhirnya saya menempatkan diri di sini karena merasa sudah mendapat teman yang bisa diajak kompromi dalam divisi rumah tangga seperti itu. Kalau untuk teman sebenarnya semuanya itu dekat. Cuma kalau yang paling dekat itu tentunya perempuan ya. Ini saya dekatnya dengan teman saya Rizani itu karena memang dari awal kita bertemu kumpul anggota kelompok itu sudah mulai dekat, dan yang mana dia juga yang menjadi teman satu divisi dengan saya, dan entah mengapa saya juga sudah merasa nyaman seperti itu. Kalau bisa membantu sebenarnya banyak sih. Rizani itu terutama juga bisa diandalkan, dapat dipercaya bagi saya. Untuk yang lainnya juga ada beberapa mungkin seperti Tia Okta itu juga bisa diandalkan, karena menurut saya mereka itu juga sudah bisa berpikir dewasa kalau dalam hal seperti ini. Paling menjengkelkan mungkin kalau Zidan itu pertama kali itu agak menjengkelkan, tapi sebenarnya tidak terlalu menjengkelkan, karena kalau tidak ada Zidan bagi saya juga agak hampa, karena dia itu sebenarnya dibalik kejengkelannya itu kayak ada hal-hal yang menarik gitu, seperti aksi-aksinya yang sangat unik itu yang memancing teman-teman jadi gemes seperti itu. Dalam KPM itu saya bisa merasakan ada rasa kekeluargaan dalam kelompok 105 ini. Jadi di mana rasa kekeluargaan ini menurut saya mungkin hanya seperti hal kecil, tapi bagi saya di sini sangat penting bagi kelompok kami. Mungkin cukup saya simpulkan untuk semuanya. Setelah KPM ini saya harap saya sendiri, teman-teman maupun di desa ini bisa menjadi warga, menjadi masyarakat yang lebih baik lagi, yang menempatkan diri dimanapun mereka berposisi untuk mengikat jati diri kita sebagai seorang pribadi, yang mana setiap pribadi itu pasti memiliki tanggung jawab. Dan tentunya bagi saya dan teman-teman, saya harap bisa menjadi lebih dewasa, lebih mengerti bagaimana kita menjadi seorang yang mungkin bisa bermanfaat bagi daerahnya masing-masing. Saya harapkan teman-teman juga bisa menjalankan seluruh kegiatannya setelah KPM ini tentunya mengarah pada diri yang bermanfaat, yang berkah, seperti itu. Kalau seandainya KPM ini mungkin bisa diputar dari awal, mungkin saya ingin menyiapkan diri menjadi anggota KPM 105 yang lebih baik, yang lebih tanggap, karena saya merasa apa yang saya lakukan saat ini dari awal KPM kemarin hingga sekarang itu masih sangat-sangat kurang. Dari diri saya mungkin tidak banyak hal yang saya lakukan selama menjalankan KPM ini, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Alfian, biasanya dipanggil Ivan. Saya di sini ditunjuk sebagai PJ dari keagamaan karena saya itu berasal dari jurusan hukum keluarga Islam. Pesan saya selama menjadi PJ itu sangat sulit ya Mas, kalau menurut saya. Karena di sisi lain saya itu jarang bersosial dengan teman-teman,
Jadi saya sering menimbulkan miskom antar sesama. Menurut saya yang paling berkesan itu ngopi bersama dengan Mas Ucep, Mas Aan, dan teman-teman dari KPM 105. Ada lagi dari anak-anak TK ya, yang mana di situ saya pernah membersamai seorang anak yang bernama Kenzi, yang mana ia memiliki sedikit hiperaktif. Jadi saya merasa sangat berkesan selama KPM itu bersama orang-orang tersebut. Untuk pengalaman yang paling lucu ya Mas, menurut saya itu ketika saya itu bermain dengan anak-anak kompleks ini, yang mana saya mengajak mereka untuk pergi berenang bersama, dan setelahnya itu menimbulkan geger geden, yang mana dari pihak orang tuanya itu mencari anak-anaknya yang dikira hilang. Untuk teman yang paling dekat, saya rasa lebih ke Mas Arif, karena sebelum KPM ini Mas Arif itu merupakan teman sekelas saya di jurusan hukum keluarga Islam. Oh, kalau teman yang membantu itu tidak bisa diragukan lagi, yaitu ketua kita, yaitu Mas Imam Mubarok. Teman yang sangat menjengkelkan menurut saya itu yang pertama Mas Rio. Untuk Mas Rio saya mohon maaf, karena dari Mas Rio sendiri itu sering sekali menimbulkan miskom, karena kita saling bersama itu kalau bicara itu kurang nyambung, nggak adil ya kalau nggak ada yang perempuan. Mungkin saya bisa mengambil Mbak Titi. Kenapa? Karena dari saya sendiri itu kurang suka ya kalau dikerasin atau suaranya itu tinggi. Jadi saya mungkin lebih ke Mbak Titi yang kurang suka. Mungkin yang saya rindukan dari teman-teman itu begadang malam, yang mana kita bisa bertukar cerita, bermain remi, dan melepaskan semua rasa lelah. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, walaupun kita itu berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda dari segi pandangnya, kalau bisa tetap saling menghormati dan jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Kalau bisa dengarlah apa yang ia bicarakan. Untuk harapan saya ingin apa yang saya dapatkan di Desa Tunggur ini bisa berguna untuk masa depan saya, terutama di lingkungan saya yang akan datang. Dan mungkin untuk teman-teman, semoga kita tetap saling mengingat, karena telah banyak kenangan yang telah kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Zaidan dari program studi Tadis Bahasa Inggris. Kesan yang paling berkesan bagi saya pribadi yaitu saya baru merasakan teman yang baru dikenal, saya anggap seperti keluarga sendiri. Asli, pertama saya mikir, kayaknya ini gak bakal seru, gak bakal asik. Ternyata makin hari ke hari, kok ternyata seru gitu. Gak ada yang baperan dan mereka menerima saya apa adanya. Kesan saya selama jadi PJ, saya merasa tanggung jawab saya kurang. Saya merasa bekerja sendiri, saya punya partner namanya Ara, dan dia susah banget diajak ngobrol. Untuk pengalaman lucu dan menarik, banyak. Salah satunya tadi, saya pergi ke pos utama, gak sengaja saya ke belakang, saya melihat 3 benda
bentuknya sama, motifnya sama, bergelantung di belakang itu nggak tahu apa nama bendanya. Itu tapi benar lucu banget, sumpah itu lucu banget dan sangat menarik bagi kaum Adam. Menurut saya teman paling dekat selama KPM, saya pribadi, saya merasa dekat dengan Mbak Rizani karena Mbak Rizani merupakan ART di posko utama, di posko kita. Beliau yang ngatur masa, beliau rame, suka berbohong, terutama suka berbohong. Itu Mbak Rizani paling berkesan dalam KPM bagi saya sebagai teman terbaik. Kalau ada lagi, banyak sih. Saya sebut salah satu ya. Yang pasti teman-teman Putra sangat berkesan buat saya, terutama Sofian. Saya nggak nyangka kalau bisa sedekat itu sama dia, yang bisa memberikan ide terbaiknya buat saya, bisa membantu saya, mengasih saran, dan cara berbicara dia bagi saya itu asik. Yang kedua, yang saya juga berkesan, terutama ketua KPM kita, Mas Imam, karena saya memiliki salah satu program kerja yaitu Upgrading Snowman. Itu merupakan ide dari beliau. Tanpa beliau mungkin ini nggak akan berhasil dan nggak akan ada, yaitu Mbak Ara. Saya nggak tahu alasannya apa, pokoknya Mbak Ara. Dan saya punya niatan sebelum penutupan, saya mau ngajak teman-teman KPM yang lain untuk menjotosin Mbak Ara rame-rame. Jujur li ya, kalau secara jujur teman yang bisa membantu selama KPM, saya akan memilih Ivan, karena entah kenapa ya, ketika ketemu sama Ivan saya nggak segan, nggak ada rasa nggak enakan, karena ya Ivan orangnya ya enak-enak aja. Karena saya mikirnya ya yang lain mungkin punya tugas masing-masing, takutnya mengganggu, jadi saya pilih. Wah shit, kalau teman menjelaskan, oh ya shit, I think yang pertama Mbak Wita. Mbak Wita bagi saya itu sangat menjengkelkan banget dari hari pertama. Entah kenapa mukanya itu kayak muka ngejek banget, mukanya tuh pengen ngajaki orang gelut gitu. Itu pertama Mbak Wita. Yang kedua bagi saya menjengkelkan, ini menjengkelkan secara pendekatan ya. Ini jujur-jujuran aja kan, jujur aja. Saya memilih Mbak Arni. Jujur-jujuran, saya memilih Mbak Arni karena saya nggak bisa menempatkan diri saya sebagai diri saya sendiri, dan saya tidak bisa mengeluarkan rasa emosional saya lah ketika face to face sama dia. Dan orang terakhir yang menjengkelkan bagi saya yaitu Arif sih, karena gimana pun Arif satu tempat tinggal sama saya, dia sering buka baju sembarangan, itu membuat saya oh shit gitu. Saya merasakan vibe yang hot di posko ini. Oh, hal kecil yang bakal saya rindukan saat sesudah KPM. Bahkan ya, ketika saya membaca beberapa pertanyaan yang di-list oleh PDD, saya sudah merinding. Karena apa ya? Awalnya memang bagi saya kurang, teman-teman tuh kurang asik. Tapi kok makin lama, mereka bisa menerima saya padanya. Menerima, ya lulusan saya mungkin kurang baik atau garing lah. Tapi mereka bisa menerima. Nah, tadi apa pertanyaannya? Oh ya, hal yang kecil yang akan merindukan ya, yang pastinya kebersamaan, tertawa bareng, just number one. Kalau disuruh mengulang, saya nggak mau mengulang, apalagi sama kalian ini. Mau ganti orang-orang baru aja, ganti vibe baru, karena saya udah tahu sifat kalian semua. Yang pastinya untuk teman-teman, doakan saya sukses. Kalau saya sukses duluan nggak apa-apa ya. Kalau saya sudah sukses, mungkin kalian bisa kerja sama saya gitu. Dan yang penting doakan saya sama si Dut yang telah menemani saya selama kuliah. Kenalkan, nama saya Sofian dari jurusan KPI, dan di KPM ini saya ditunjuk oleh teman-teman itu untuk menjadi koordinator di divisi dokumentasi. Untuk kesan jadi PDD itu sebenarnya lebih ke males baik, karena di setiap anggota, di setiap kegiatan itu divisi dokumentasi atau PDD itu tidak bisa mengikuti kegiatan dengan hikmat atau tidak bisa mengikuti keseruan yang lain-lain. Saya midi wae. Yang paling dekat ku enak sidan, aku
mergo jakse nyambung. Terus enek Riu mergo ya seru enek dolanan. Terus Arif bisa dijak reminan. Ipan ya menak sih dijak remi. Sopo nih? Imam ya. Imam tapi jarang nimbrung sih. Terus Adi mesti nyebut lek sing lanang ya. Itu lek sing wedok. Nek si cewek mungkin ya kuwi Okta, JJ, Ewi, Sherly, ya meh kabeh sih sajane. Cuma enggak terlalu cedek. Kecuali Sophie ya. Enak. Jenengkan pertama Imam. Mergo Imam ki mangutan. Kaya tidak mempunyai pendirian diri. Kuwi. Terus Arni mergo yes kuwi terlalu ambisius banget sampai lali tujuannya. Terus Okta guyune, Ewi yo sing cici kuwi. Hal yang paling dirindukan adalah ketika tidur itu bersama teman dan juga bangun itu juga bersama teman. Kuwi pokok paling rindu. Mengulang ya mungkin iku lebih struktural dalam setiap kegiatan, excited dan juga lebih diperbanyak ke pemberdayaan masyarakat. Lucu dan menarik. Kalau lucu banyak banget hal sing lucu, terutama canda tawanya teman-teman. Terus juga kemarin ada sidak di Punden, mulai demit loh guys, rame banget. Terus yang paling menarik itu juga semuanya yang ada di sini itu menurut aku dekat dengan anak SD. Paling asik sih. Pesan lebih ke semuanya itu lebih dewasa aja dalam setiap apapun itu, lebih dewasa dan juga semangat untuk meraih cita-cita. Untuk desa semoga lebih maju, dan untuk teman-teman dan juga untuk diri sendiri semoga setelah KPM selesai mendapatkan tempat pekerjaan, semoga lulus tepat waktu, mendapat tempat pekerjaan dan juga bisa menginformasikan infologer kepada teman-teman. Terakhir yang pasti bakal kangen setiap momen kini ning cewek, ning cowok itu bakal sing kangen iku sih, momen kebersamaan. Iku sih. Kalau bicara soal kesan, yang tentunya itu kesannya asik, tapi yang menurut aku itu kurang asik itu adalah tentang apa ya, mungkin runtutan dari segala struktural di organisasi lah, struktural di KPM 105 ini sendiri. Karena makin lama itu ya makin acak-acakan wae. Tapi ya kalau kesan kepada orang dan juga lingkungan itu cukup asik dan juga menarik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Masyuri dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di kuliah pengabdian masyarakat ini. Saya di sini diamanai oleh ketua kelompok sebagai koordinator dari divisi kegiatan. Kesan selama jadi penanggung jawab, selain saya memikirkan bagaimana arahnya kemana, saya juga memikirkan bagaimana cara saya mengayomi anggota saya sendiri, yang dimana saya mengayomi 2 anggota, yaitu perempuan semuanya, yang gimana ya, yang saya sedikit pusing jika mengayomi kedua anggota itu perempuan ya, karena memang perempuan sendiri kan tipe tipe manusia yang sangat ribet daripada laki-laki. Itu sesuai pengalaman saya. Teman yang paling dekat selama KKN ini, kalau teman paling dekat lebih dari 1 gimana ini? Gak apa-apa ini asik. Teman saya Zidan dari Jambi. Nah, mungkin adanya beliau itu membuat seperti suasana keluarga KPM ini suasana lebih
gembira, karena ya memang tipe saya itu tipe orang yang senang guyon atau senang bercanda dan tidak tahu tempat. Teman yang menurutku paling membantu, kalau dikatakan paling membantu sih ya tergantung situasi dan kondisi. Semuanya semua teman KPM juga sangat membantu bagi saya, itu entah membantu cara untuk menyelesaikan program kerja, cara melaksanakan program kerja secara teknis, entah itu membantu secara finansial, membantu diskusi, entah itu semuanya membantu. Tetapi jikalau dikatakan yang paling membantu mungkin mungkin saya menyamaratakan semuanya ya. Semuanya itu teman saya membantu semua. Teman yang paling menjengkelkan ya, nah sini saya juga merasakan ya, titik kejengkelan saya itu di mana. Titik saya malas untuk berbicara dengan seseorang ya. Tapi ya bagaimanapun kita juga harus menerima karena sifat semua orang itu berbeda-beda. Ya, yang paling saya jengkelkan itu ya pastinya teman-teman perempuan sih. Nah, semua itu menjengkelkan menurut saya. Ya ada beberapa yang menjengkelkannya sedikit, ada juga yang sangat menjengkelkan, ada juga yang tengah-tengah menjengkelkannya. Karena apa? Karena gini. Yang pertama, saya juga tidak suka tempat yang kebising atau tempat yang sangat ramai. Nah, perempuan itu susah diomongin, dibilangin malam harus mengecilkan suara itu, suara bicara, tertawa dan lainnya susah. Itu sangat menjengkelkan bagi saya dan susah dibilangin. Kalau nanti dikasain katakanlah dimarahin nanti nangis gitu kan susah gitu. Itu sangat menjengkelkan dan itu problematik banget itu. Selama ini yang belum saya selesaikan, karena mau diselesaikan ya juga bagaimana saya minoritas. Arni, kenapa kok menjengkelkan? Satu, karena ambisius. Aku gak suka orang ambisius, jujur ya, gak suka aku orang ambisius. Orang ambisius sih kayak Hitler gak apa-apa. Lah mari perempuan ambisius gak cocok. Gak cocok aku. Kedua, JJ. Kenapa kok gak suka? Dia merasa dia bisa mengendalikan semuanya. So asik. JJ. Terus Titi. Kenapa Titi atau Tiapna itu gak suka? Karena mungkin setelah pertama kali lihat wajahnya galak banget. Aku mangkal orang galak gitu. Gak suka sama orang galak. Kemudian overpower banget beliau itu. Kenapa overpower? Karena ya galak wajahnya galak. Gak suka aku orang galak. Kemudian ada lagi yaitu Dewi, yaitu Ewi. Kenapa kok Ewi? Karena seneng cie-cie. Alay cie-cie ku. Alay pol, gak suka aku. Mungkin itu kasih orang gue lihat jodoh ini apa sih rek. Ada kemudian ada Imam. Ngapa menjengkelkan banget Imam ini. Wongnya manutan. Jan wongnya manutan, ya ampun, wongnya manutan. Padahal beliau itu seorang pemimpin, seorang khalifah, itu seorang pemimpin. Calonnya seorang iman dan tidak tegas iki harus apa ya ndak ono ya kan tegas Imam. Ono iku nggih manut. Iya, tia loro, tia o. Ya pokok menjengkelkan. Senengane berteriak-teriak. Nah, ibarat kata berkata di lingkungan padat rumah, padat masyarakat. Ini bukan di hutan, bro. Ini di lingkungan. Hal kecil yang bakal saya hadirkan yaitu bisa menghormati entah itu dari segimanapun. Jadi saya kan juga orang suka memasak. Memasak adalah sesuatu hal yang sangat saya sukai pada saat waktu luang. Jadi seorang katakanlah orang yang suka masak, yang paling orang sukai orang masak itu yaitu makanannya itu dimakan tanpa memberi kayak entah itu cemoohan seperti apapun dah. Itu hal kecil yang sangat saya hal kecil sangat saya gitu pokoknya wah gitu pokoknya. Jika mungkin ada kesempatan ya itu entah itu berbentuk seperti apapun, jika KPM kembali
Mungkin sebelumnya saya persiapkan soal pengetahuan saya mengenai soft skill maupun hard skill karena sangat dibutuhkan lah dalam bermasyarakat. Kalau pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman harus lebih semangat dalam ber-KKN, dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Karena apa? Ini kesempatan tidak mungkin terulang kembali. Ya walaupun nanti kamu akan masuk jenjang kuliah S2, S3 kan nggak mungkin ada kuliah. Kayak bisa memposisikan diri jika kita tidak cocok dengan apa yang disampaikan temannya, ya mungkin kita bisa memberi saran atau masukan. Jangan malah kita membicarakan hal tersebut di forum kecil lainnya, ya seperti dikatakan circle-circlean lah, seperti itu. Hal itu hal yang sangat riskan dalam KPM ini karena kelompok kecil itu mempunyai pengaruh besar pada teman-temannya yang gunanya untuk mempengaruhi dari pikiran temannya yang mungkin mereka tidak tahu menjadi tahu dan menjadi menjadi teman sengerasani lah, senggibahan. Hal seperti itulah yang harus kita hindari. Ya walaupun kita nggak cocok mungkin sesama teman yang kita nggak cocok lah, katakanlah nggak cocok, tapi kita juga harus bisa memposisikan diri di situ. Contohnya kayak saya tidak cocok dengan si B karena dia suka merasa bahwa dirinya itu menjadi seorang orang yang berwenang atau yang mempunyai power besar. Nah, saya tidak cocok seperti itu, tapi bagaimana cara saya mengkapitalisasi hal tersebut ya dengan cara ajak omongan berdua, bagaimana intinya kita memahami sifat dan karakter tempat tersebut agar tidak terjadi kayak pembentukan kelompok-kelompok kecil di dalam kelompok KPM. Hal yang paling menarik yang saya ingat, nah hal yang menarik ini sedikit unik sih. Ya di Desa Tunggur ini kan mungkin sejarah Desa Tunggur kan kita tidak tahu seperti apa yang ya itu sebagian dari proker yang kita jalankan. Yang menurut saya menarik itu yaitu kayak ada sesuatu yang disembunyikan di desa ini. Kayak kok banyak orang di sini itu kayak seperti ya walaupun orang ini lahir di desa ini sampai tua di desa ini tetapi tidak mengetahui apa sejarah desanya. Itu kan sedikit unik kan, sedikit misterius, sedikit lucu juga. Ya mungkin mereka ya benar-benar memang tidak tahu, atau ya memang mereka ingin menutupi hal-hal yang dimana sejarah itu memang hal yang sangat sangat tidak boleh diketahui banyak orang, itu mungkin. Tapi ya karena hal tersebut lah saya menjadi mau berpikir kok sangat misterius sekali di desa ini. Tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah, persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku, dan kau genggam tangannya dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini.
cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Bagai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Citra Amanda, prodinya Perbankan Syariah. Saya di sini sebagai divisi kegiatan. Jidan, kesel aku. Kan padahal kan rame sama teman-teman tuh, rame ngumpul. Tahu-tahu aku deket Jidan tuh kayak gini. Ih, bikin insecure tahu. Padahal aku nggak bawa, aku udah mandi. Kesel banget pokoknya. Paling dekat sih Silma ya. Soalnya Silma sama Ewi. Kalau Silma waktu aku jadi divisi konsumsi sama Silma itu ternyata nyambung aja omongannya, ngobrolnya nyambung, kayak udah deket lama gitu. Kalau sama Ewi juga sama, kenal, padahal baru kenal juga, tapi juga udah nyambung ngobrolnya. Dah. Pengen satu posko sama laki-laki, semua digabung. Jadi lebih kompak aja sih menurutku. Mbak Rijani. Kan waktu aku kebelet sama Mbak Wita sama Mbak Rijani, waktu aku kebelet itu mereka berdua sama Ewi sih, mereka bertiga, padahal Mbak Rijani sama Mbak Wita itu udah tidur. Tapi aku bangunin, dia juga nurut mau ikut ke kamar mandi. Itu sih udah ngobrol bersama, kumpul, ketawa bersama, ya ampun, nggak pengen pisah sih sebenarnya. Udah kayak keluarga sih kalau udah ngobrol bersama. Perkenalkan, aku Silma Nisrina Putri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya sebagai divisi pendidikan anggotanya ya. Teman yang paling menjengkelkan itu ada dua. Yang pertama Zidan dan Ara dengan segala tingkahnya. Zidan itu biasanya ganggu sholat, terus bercandanya yang di luar nalar. Terus Ara itu dengan segala omongannya sing jengkel hati yo, kadang bingung ngarep ngatasi piye ngono Ara. Teman KKN yang paling dekat itu yang pertama itu Tiar, karena memang dari awal udah satu jurusan jadi dekat, kemana-mana juga sama Tiar. Terus yang dekat sekarang itu Sherly, karena banyak cerita sama Sherly, terus hal-hal pribadi juga cerita ke Sherly. Semua yang dilakukan seperti senam bersama, terus
gotong kasur sama Titi sama Rizani. Terus hal-hal kegiatan yang lain semua. Terus yang paling saya suka itu berbagi dari netizen itu sangat menyentuh hatiku. Jadi pengen diulang lagi. Semua membantu, tapi kalau yang urusan pribadi itu Tiar seperti mengantar ke kamar mandi. Saya takut ke kamar mandi malam, jadi Tiar yang membantu. Kalau yang lain ya membantu, semua membantu sih. Semua enak semuanya. Ya meskipun Zidane menjengkelkan, tapi itu serunya itu ngangenin. Nanti mungkin terus Ara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Terus gotong-gotong kasur gue mau. Mesti kangen wingko. Terus kan biasanya cah wedok nek arep turu ngono guyon-guyon, cerita-cerita ngono ki bakal kangen. Ngono ki lah. Nama saya Dewi Rahmawati, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini sebagai anggota divisi kegiatan. Yang pertama pastinya Zidane sih. Soalnya dia itu tuh rese, terus kadang jokesnya itu berlebihan. Ya toh. Pokoknya Zidane usil banget, nggak tahu kenapa, rese banget. Terus masih ada lagi Febri sih, soalnya Febri itu suka melu-melu, padahal sumuk, risih. Terus Ara, nggak tahu kenapa, kalau Ara ngomong itu nggak nyambung. Dan itu tuh bikin otak kita itu mendidih. Udah itu aja sih. Sebenarnya kalau paling dekat, semuanya sih dekat ya. Aku ngerasa semuanya itu baik-baik. Terus responnya juga baik-baik. Jadi menurutku semuanya dekat. Kalau suruh pilih satu aja, Sherly. Soalnya dia itu bisa diandalkan. Gak mau ngulang lah. Tapi sebenarnya KPM ini berkesan. Jadi aku gak mau ngulang, tapi aku gak menyesal KPM. Jadinya gitulah. Tentu saja Sherly. Soalnya Sherly itu mau aja diajak kemana aja. Karena aku nggak bisa diem, jadi Sherly pasti mau aku ajak kemana aja. Love you Sherly. Simple sih. Waktu kita lagi ngobrol bareng-bareng, mungkin itu aja sih yang paling berkesan, paling bakal dirindukan, paling menancap di memori. Kalau kita lagi ngobrol bareng-bareng, terus habis itu kita ngejokes bersama. Dadah. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Septiari, biasa dipanggil Tiar. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan di sini saya sebagai bendahara. Pengalaman menarik yaitu yang paling menarik saya pada waktu sosialisasi dengan masyarakat atau serawung dengan masyarakat, itu saya langsung terjun ke sawah, di mana saya itu merupakan pengalaman pertama pada diri saya. Yang paling menjengkelkan adalah Zidane. Kenapa? Karena dia selalu mengganggu pada waktu sholat. Yang paling berkesan adalah ketemu dengan teman-teman dari berbagai jurusan, dari berbagai daerah, dan kemudian di masyarakat sini termasuk saya itu sangat diterima oleh masyarakat, di mana dari hal ini saya banyak belajar gimana caranya itu menjadi masyarakat yang baik, bersosialisasi dengan masyarakat yang baik. Pengennya lebih dekat lagi dengan teman-teman tanpa ada
tanpa ada problem. Kemudian saling memahami satu sama lain, saling menguatkan, ya gitu. Yang paling dirindukan yaitu ketika bangun pagi-pagi, masak bareng, antri kamar mandi, terus sholat bareng, terus gojek bareng. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu tetap solid, tetap peduli satu sama lain, tetap saling memahami, jangan membesarkan ego sendiri, tetap peduli dengan teman-temannya dan jangan baperan. Perkenalkan, nama saya Rizka Junior Wahyu Suryana. Biasanya teman-teman panggil saya sebagai JJ. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara dan di sini saya bertugas sebagai Sekretaris 1 KPM 105 Tunggur. Oke, kalau pengalaman lucu dan menarik, semuanya lucu dan menarik ya. Apalagi kalau kita udah mau makan itu kita sharing-sharing, terus kita guyon-guyonan lah. Nah itu. Terus yang kedua, waktu kalau yang cewek-cewek mau tidur itu kita juga bikin-bikin lelucon, guyonan-guyonan lucu kayak gitu. Terus kalau misalnya kumpul-kumpul santai gitu, kita pasti bahasannya selalu lucu dan jokes-jokesnya selalu nyambung. Jadi semuanya teman-teman dari KPM 105 easy going semuanya. Kalau yang paling dekat, yang pertama ada Febri. Itu temen yang pertama kali kenal yang di luar dari jurusan saya ya. Nah itu Febri. Yang kedua ada Tia Afna. Nah itu teman satu kelas saya, terus satu jurusan saya. Nah terus yang ketiga ada Arni itu teman SMA saya dulu, jadinya deket. Terus yang keempat ada Ewi dan Sherly. Nah itu temen yang dari jurusan lain yang deket juga, baru ini di KPM 105 ini sama kayak Febri itu. Yang paling dikangen adalah senam bersama ibu-ibu itu, apalagi kalau instrukturnya Zidan itu lucu banget. Terus yang kedua waktu tuh numpang mandi di Posko Putra itu. Terus yang lain waktu makan bareng sih, pasti itu ada jokes-jokes lucu. Karena sejauh ini KPM saya nggak ada kayak istilah berantem parah kayak gitu. Nah yang pengen diulang adalah kebersamaannya, itu guyon-guyonannya. Terus kayak waktu rapat, kayak kalau misalnya diulang lagi, maunya KPM-nya yang benar-benar serius dan benar-benar menghasilkan manfaat untuk masyarakat sekitar dan untuk kampus. Pertama kan habis ini kita bakal sibuk sendiri-sendiri sama urusan masing-masing. Nah itu yang pertama harus skripsi, semoga cepat selesai. Terus lulus tepat waktu pastinya. Terus kita kalau bisa setelah KPM kalau ada waktu longgar ya dilonggar-longgarkan untuk kita silaturahmi kembali kayak gitu. Kesannya adalah kita alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat Tunggur. Kita juga menjalin kedekatan yang baik dengan pemuda-pemuda. Apalagi kita menjalankan proker itu juga diterima oleh masyarakat. Nah, terus tidak ada tuntutan dari masyarakat maupun dari teman-teman KPM sendiri untuk kita menjalankan proker. Jadinya kita menjalankan dengan ikhlas dan dengan semangat. Halo, perkenalkan nama saya Faras Kurnasari dari jurusan Hukum Keluarga Islam, divisi dari Kepemudaan. Teman yang menurut saya paling menjengkelkan adalah Zidan, karena dia orangnya suka julid, terus suka mengganggu temannya. Teman yang paling dekat selama KKN itu sebetulnya semua ya yang paling dekat, cuma yang saya rasa itu cuma Mbak Rizani, karena Mbak Rizani itu orangnya baik, pengertian, terus suka membantu temannya gitu. Kalau ingin mengulang KKN lagi, hal yang saya lakukan adalah kebersamaan lah, saling menjaga kebersamaan satu sama lain. Teman yang menurut saya paling bantu atau bisa diandalkan itu adalah
Mbak Rizani juga. Hal yang paling saya rindukan setelah KKN selesai itu ketika ngumpul bareng, terus membahas rapat, membahas proker bersama-sama, terus kesana kesini bareng, terus cerita bareng. Udah. Perkenalkan, nama saya Rizani Asmanur Rafidah, prodi Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai divisi anggota rumah tangga. Menurut aku, teman yang paling menjengkelkan itu adalah Jidan. Karena kenapa? Karena dia hobinya selalu mengganggu orang. Tetapi jika tidak ada dia, keadaan selalu sepi dan tidak ramai. Kalau teman yang paling dekat, jujur saja, selama KPM itu adalah Mbak Wita. Kenapa? Karena dia adalah salah satu penanggung jawab dari divisi rumah tangga, dan itu juga bersama saya setiap hari kerjaannya. Ya nggak setiap hari sih, sering bareng masak, terus rapat juga bareng, terus bahkan ya kayak curhatan sedikit-sedikit pun saya kepada Mbak Wita itu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya KPM ini akan terulang lagi, saya ingin lebih mengeksplorasi kepada masyarakat sekitar, khususnya warga di Dusun Nawang ini dan sekitarnya, serta juga lebih lebih keakraban kepada anak-anak yang ada di Dusun Nawang khususnya. Kalau untuk teman dan yang paling bisa diandalkan itu adalah Mbak Wita. Kenapa? Karena dia juga saya anggap di KPM ini sebagai kakak saya sendiri, dan jika saya butuh bantuan itu pasti langsung menuju ke Mbak Wita gitu. Hal kecil yang aku rindukan pastinya pada saat teman-teman bercerita, terus ketawa-ketawa, rebutan kamar mandi, dan saling mengingatkan untuk jadwal piket masak, kebersihan itu. Perkenalkan, nama saya Febri Arina Manasikana dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya sebagai divisi keagamaan. Kalau menjengkelkan sih nggak terlalu menjengkelkan ya, tapi kadang-kadang nyebelin. Ara agak nyebelin sih, tapi kalau nggak ada dia kayaknya KPM ini nggak seru deh. Kalau paling deket, semuanya menurutku deket sih. Berhubung aku biasanya sering keluar bareng sama Rizka Junior, sama Tia Okta. Kayaknya menurutku yang paling deket mereka, karena sering jalan bareng gitu. Ada KPM sekali lagi, mungkin yang ingin aku lakukan adalah lebih bersosialisasi di sini, sama lebih aktif lagi, terus lebih sering ngajak main anak kecil ya. Soalnya aku agak susah ngajak main sama anak kecil. Teman yang bisa diandalkan, menurutku semuanya bisa diandalkan. Ya tergantung yang longgar aja sih kayaknya. Kekonyolan kalian semua sih. Kan kalian semua tuh konyol banget. Aku baru nemuin teman-teman yang kayak kalian, karena kalian bener-bener konyol. Udah. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kesan paling berkesan selama KPM di Tunggur. Sedikit cerita, dulu itu saya nggak mau KPM, tapi karena saya beranggapan nanti setelah KPM pasti teman-temannya nggak asik gitu. Tapi ternyata setelah KPM pikiran saya tentang hal tersebut tuh ya tidak seperti itu. Orang GHP tuh. Saya berpikir ternyata KPM itu seru, dan alhamdulillahnya saya tuh mendapatkan kelompok yang seru-seru.
Pengalaman yang paling menarik, banyak pengalaman yang paling menarik. Di sini saya banyak belajar. Contohnya salah satunya ya, saya itu di rumah itu nggak pernah masak. Bener-bener nggak pernah pegang alat masak di rumah. Tapi setelah KPM itu kayak karena tuntutan piket, jadi saya itu bisa nggak bisa harus masak. Teman yang paling dekat itu banyak sih. Tentunya itu ada Mbak Arni. Karena Mbak Arni itu sudah teman saya. Alhamdulillahnya itu saya satu kelompok sama Mbak Arni. Dan Mbak Arni itu teman dekat saya dari MTS. Seperti ada Mbak Ewi, ada Mbak Sherly, Mbak Cici, terus ada Mas Sofyan, ada Mas Riu, terus aku CEO saya, ada Mas Zidan, ya, banyak sekali dan teman-teman lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Karena dasarnya itu saya itu juga nyambung sama siapa saja. Saya bisa sama siapa saja itu bisa. Kalau teman yang paling menjengkelkan itu pasti semuanya pernah menjengkelkan sih. Kalau teman yang paling membantu, khususnya itu juga divisi saya. Kan saya juga punya proker di pendidikan. Jadi menurut saya yang paling membantu itu juga pertama tentunya dari divisi saya sendiri, divisi pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, terus ada Mas Riu sama Mbak Silma. Canda tawa. Banyak sih. Satu, Jujuki Caca. Kalau pesannya ya saya berpesan kepada teman-teman dimanapun kalian berada, jangan menganggap bahwa dirimu itu yang paling bisa. Cukup. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariska Novia Rahmadita, biasa disapa Mariska. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya sebagai divisi PDD. Yang bikin jengkel ya, yang pertama itu adalah Zidan, karena Zidan itu gangguin orang sholat. Padahal itu sudah 4 rakaat, terus dia nongol tiba-tiba membuat saya batal. Terus ya Usil sering bilang Bang Ipul, itu benar-benar menjengkelkan, soalnya itu di depan orangnya. Terus yang kedua adalah Mbak Wita. Jujur saya ya, saya itu jengkel banget sama yang namanya Mbak Wita. Dia itu emang orangnya itu kayak ibu-ibu rempong banget anjrit. Serius, pas saya masak ini tuh salah, naruh ini salah, semuanya tuh salah anjrit. Kata-kata aja tuh gak salah, semua tuh salah. Harus gitu Pak. Menyebalkan. Sudah, itu doang sih. Yang paling dekat itu Mbak Tia Abna sih. Soalnya kita itu apa-apa bareng, dari piket masak, dari piket kebersihan, sampai melipir, sampai pasar Magetan itu juga sama Mbak Tia Abna. Kemana-mana pokoknya sama Mbak Tia Abna. Pengen ketemu kalian lagi sih jujur, tapi di versi yang lebih baik lagi. Jadi di setiap divisi itu terkadang ada yang namanya anomali ya. Dan yap, anomalinya itu adalah saya. Jadi teman yang paling diandalkan itu adalah Mbak Arni dan juga Mas Sofyan. Kebersamaan sih, seperti jokes bareng, ketawa ketiwi bareng, terus berbaur sama masyarakat, sampai matun, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sama ibu-ibu, semuanya deh. Itu yang bakal saya rindukan. Terus sama melipir sampai pasar Magetan sama Zidan sama Tia Abna, itu bener-bener bakalan saya rindukan sih. Mungkin kesan yang paling berkesan itu di satu kur itu dari teman-teman itu sangat berkesannya, banyak teman-teman itu yang berbagai karakter. Dan dari masyarakatnya juga apa ya, asik, dan teman-teman itu ya asik lah, banyak bercandanya, tapi serius gitu. Ya pernah, jujur saja itu hari pertama saya jadwal masak
pada hari apa ya? Hari Selasa itu saya sengaja untuk memperbanyak garam di makanan saya. Agar kenapa? Agar selanjutnya itu agar tidak masak. Itu sengaja itu. Dan waktu wawancara sama Mbah Sono Keling itu sedikit banyak ngobrol-ngobrol dan apa ya? Ditanya, Mas kok tidak terasa ya udah 40 hari. Nah, lalu saya jawab, oh iya Mbah, saya juga nggak kerasan. Tipe yang artinya apa ya? Yang harusnya saya mengatakan tidak terasa, tetapi saya mengatakan tidak kerasan. Pada Mbah Sono Keling atau selaku kepala desa Tunggur. Teman yang paling dekat mungkin semua teman saya dekati, tapi yang paling dekat itu Mbak Ara. Karena kenapa? Karena beliau adalah divisi kemudaan dan beliau adalah divisi yang terjun langsung ke sosial dan kemasyarakatan. Mungkin yang paling dekat yaitu terutama teman-teman putra, itu yang paling dekat Kak Sopian, Kak Arif, Riu, Ipan, Zidan, itu paling dekat sama saya. Cewek ini yang paling dekat Titi, Arni, Jejeku, Mariska, yo banyak lah. Mbak Ara yang bisa diadakan. Mbak Ara yang paling menjengkelkan siapa ya? Menjengkelkan itu siapa? Arif, jengkel aku karo Arif. Jengkel pol karo Arif. Mungkin yang saya rindukan itu yang pertama setiap karakteristik dari teman-teman itu sendiri, seperti Mas Arif iku ndagel ae, Mas Arif kuwi karo Zidan, ndagel ae, Kak Sopian yang asik, Kak Rio yang apa ya? Kak Rio sing sakit-sakitan. Mas Ipan sing sregep bantu Mbah Care dan lain sebagainya. Mungkin hal yang pertama yaitu saya akan masak tidak terlalu asin di hari piket masak saya itu. Saya berharap semoga semoga apa yang diperjuangkan dari teman-teman KPM 105, baik itu dari segi tenaga, fisik maupun waktu, pikiran, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Tunggur, dan begitu sebaliknya apa yang kami dapatkan dari pengalaman dan ilmu dari masyarakat Desa Tunggur semoga bermanfaat bagi kami teman-teman KPM, dan kedepannya semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Untuk pesan dari saya mungkin singkat saja, untuk teman-teman KPM, bahwasanya kita itu duduk di bangku kuliah, kita itu diberi kesempatan untuk belajar, dan bagi saya itu tidak ada orang pintar dan tidak ada orang bisa, karena di atas orang pintar masih ada orang pintar, di atas orang bisa itu masih ada orang bisa. Karena itu kita harus terus belajar dan kita pintar untuk memintarkan semuanya. Kita diberi kekuatan untuk saling menguatkan, kita diberi hidup untuk saling menghidupi, karena sejatinya kita sampai saat ini, sampai sebesar ini berkat dari pengaruh orang-orang di sekitar. Contoh hal, kita bisa membaca dari berkat pendidikan dari guru, kita bisa beradab karena orang tua, kita bisa kita bisa menjengkelkan karena lingkungan, karena kita bisa tertawa, kita bisa dan pokoknya kita bisa karena pengaruh orang-orang sekitar. Dan berdosa bagi kita bila mana tidak mengembalikan ilmu-ilmu yang diberikan dari orang-orang sekitar tersebut.
saya Arni Nazira dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam divisi PDD. Kesannya yang paling berkesan itu Tunggur itu kan dekat rumah ya. Jadi akses pulang pergi itu mudah sekali. Saya kira saya akan merasa Tunggur itu jadi desa yang biasa aja karena sering dilewati. Tapi ternyata setelah sekian lama di sini sama teman-teman, Tunggur jadinya tidak menjadi desa yang biasa aja gitu. Kalau yang paling deket itu sebenarnya banyak. Mbak Tia Okta juga teman dari SMP. Cuma yang paling menurut saya jadi hal yang berkesan dan enggak nyangka itu ketika ternyata saya bisa akrab sama Mbak Rizka J yang dulu di backstory-nya saya punya permasalahan ketika sekarang malah jadi teman sing paling akrab dan paling asik kalau diajak curhat. Temen yang menurut saya paling bisa diandalkan ya di KKN ini, terkhusus di divisi saya, itu menurut saya Mbak Mariska. Dari sekian banyak teman-teman yang ada di KPM ini, saya rasa semua pasti punya sifat buruknya. Cuma menurut saya yang paling terburuk menurut saya ini Mas Imam Mubarok. Kenapa kok terburuk? Dia itu ini ya, egois, nyapa-nyapa, diayai dewe, tidak melibatkan teman. Cuma ternyata itu adalah sosok pemimpin yang sesungguhnya ya. Jadi dalam bentuk mengayomi, menjadikan dia menjadi andalan di dalam tim dan juga memberikan perlindungan dari banyak hal untuk keselarasan di dalam tim ke masyarakat juga. Kalau lucu banyak, cuma yang paling menarik itu ketika kami ngerjakan sejarah gitu. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwasanya sejarah itu bisa jadi hal yang paling mengasihkan di dalam sepanjang saya membuat proyek. Ada banyak hal yang bisa dikatakan asik gitu. Salah satu faktanya itu ketika kemarin kita bikin video itu ternyata kita duduk di tengah-tengah tempat yang sebelumnya kita nggak tahu bahwa itu adalah tempatnya sesakral itu gitu. Jadi kita duduk di tengah-tengah masjid yang sebelumnya di dalam benak kami itu informasi yang ada masjid ini sih jauh. Jadi alam itu kan pasti akhirnya ini kayaknya merestui kita untuk hadir di situ dan berkegiatan. Kalau diizinkan ya, dan pasti tidak mungkin sih. Tapi kalau andaikan waktu bisa memberi kesempatan untuk saya mengulang, barangkali saya akan lebih serius sejak awal gitu. Karena saya rasa pengalaman KKN ini tidak ada, karena menurut saya pengalaman KKN ini itu bisa jadi memorable sekali di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dan ketika dari awal mungkin dimaksimalkan, serius di dalam mengerjakan apapun, kebermanfaatannya juga akan kembali ke diri kami. Ternyata kehidupan di masyarakat itu tidak mudah gitu, tidak semudah yang kita bayangkan. Selama ini kita menjalani kehidupan di kampus, dan ketika turun di masyarakat ternyata juga adaptasinya itu perlu waktu gitu. Di dalam artian kehidupan kita setelah ini akan full di masyarakat bersama dengan keluarga dan warga sekitar. Tentu setelah mempelajari banyak hal di KKN ini, akhirnya bisa membuka pikiran, pengalaman dan juga strategi lah, biar kita itu kalau di masyarakat nggak banyak gesekan dengan orang-orang sekitar, bahkan cenderung jadi orang yang bermanfaat, memberikan nilai-nilai yang bagus untuk di masyarakat. Tentu pengalaman 40 hari ini bukan pengalaman yang tanpa campur tangan Tuhan. Dalam artian segalanya yang kita jalani hari ini kan sudah digariskan ya.
kita ketemu satu dengan yang lain itu adalah satu perencanaan gitu. Ketika saya masuk di dalam KPM bersama teman-teman, ternyata itu bisa membuka pikiran dan pemahaman saya bahwasanya oh ternyata ada loh yang peduli dengan saya, peduli dengan kehidupan saya, bahkan cenderung mereka itu paham gitu dengan karakter dan kepribadian saya, dan bahkan mereka mau juga untuk turut serta di dalam, dan bahkan mereka juga berlaku sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Jadinya kita juga nyaman banget ketika ketemu. Mungkin 40 hari adalah waktu sing singkat, cuma saya percaya bahwasanya setiap pertemuan itu selalu ada artinya gitu. Entah suatu saat kita akan bertemu di dalam pengalaman yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, itu juga sebagian daripada rencana Allah. Halo, kenalin aku Tia Apna. Biasanya dipanggil Titi dari jurusan Hukum Tata Negara. Di KPM ini aku berkesempatan menjadi sekretaris 2. Ada lebih ke pengalaman menarik sih, yaitu waktu aku sama Tiar ikut warga tandur di sawah. Soalnya aku seumur hidup belum pernah ngerasain rasanya tandur itu gimana, rasanya terjun ke sawah itu gimana, berkecamaukan dengan air lumpur itu gimana, dan itu menjadi pengalaman menarik bagiku selama KPM di sini. Yang paling berkesan selama KPM itu waktu aku, Zidan, sama Mariska itu belanja bahan makanan ke pasar sayur Magetan. Itu waktu kita piket masa ya. Itu kan pas dari pasar sayur Magetan itu kan jaraknya jauh dan budgetnya itu hanya 60.000. Kita bela-belain ke pasar sayur Magetan cuman buat beli telur sekilo sama tahu 10.000. Itu jauh banget, itu ongkosnya cuman habis di bensin, bukan habis di bahan-bahan makanan. Itu sih yang paling berkesan. Teman yang paling menjengkelkan itu ada Imam. Soalnya Imam itu kalau ngomong tuh gak jelas. Imam tuh kalau ngomong jadi terus lawan ngomongnya itu pasti bilang hah gitu. Jadi gak jelas Imam itu kalau ngomong. Terus Imam itu kebanyakan pasrah deh. Itu dia orangnya pasrahan banget. Aku gak suka sama orang yang pasrahan, terus manut, terus terserah. Pokoknya aku gak suka Imam. Imam tuh menjengkelkan. Terus yang kedua ada Mariska. Soalnya Mariska kalau kemana-mana itu kuncinya pasti Traisut, gak tahu kemana pasti hilang mulu. Itu yang paling menjengkelkan, padahal itu udah telat banget. Dekat semua sih selama KPM, tapi ada beberapa yang dekat waktu KPM, yaitu Mariska lagi. Soalnya Mariska itu kan dandannya lama, terus aku dandannya juga lama. Jadi kalau kemana-mana ya udah janjian, Mar boncengan sama aku aja yuk, kan kita pasti lama kalau dandan. Ya udah, jadi ya selama KPM ini paling deket Mariska. Tapi selain itu sebelum KPM aku juga deket sama J, itu sekretaris 1 aku, karena kita satu kelas. Kalau boleh mengulang, aku nggak pengen mengulang KPM, tapi aku pengen membawa mesin cuci kalau aku KPM. Soalnya aku nggak bisa nyuci pakai tangan, nggak biasa nyuci pakai tangan, makanya aku pengen bawa mesin cuci. Kalau boleh memilih loh ya. Teman yang paling membantu Ryu. Soalnya Ryu itu gimana ya, bisa diandalkan lah pokoknya. Yang benerin tripod aku Ryu, yang benerin case aku Ryu kalau rusak. Terus waktu acara di Baldes, waktu acara sinaman itu
kan aku kebelet pipis. Nah aku suruh nganterin Rio, suruh nunggu di depan pintu, ditungguin sampai selesai. Itu yang paling bisa diandalkan. Dan satu lagi, waktu tag yang kemarin aku suruh Rio, kan aku lapar, aku minta dibuatin mie, dibuatin beneran anjir. Padahal aku cuma bercanda tapi dibuatin beneran. Jadi makasih Rio. Yang bakal aku rinduin yaitu lebih kebersamaannya sih, terutama waktu jadwal piket masakku. Kan jadwal piket masakku kan pasti ada Zidan dan Imam. Itu yang paling aku rindukan. Soalnya kalau masak itu ada aja hal yang lucu waktu di dapur, entah itu apalah itulah, pokoknya lucu kalau piket sama mereka. Pesan yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman, semoga sukses selalu menghampiri kita. Dan waktu kita berpisah nanti, semoga kita tidak saling membenci karena atau gimana gitu, dan kita selalu mengingat satu sama lain kalau kita itu pernah hidup bersama 40 hari di Tunggur. Selain itu aku menunggu Ryu sama Febri jadian sih, lebih tepatnya begitu. Harapan aku itu. Terus untuk teman-teman itu, semoga kita selalu bersama, selalu kompak, dan kita setelah berpisah nanti kita sering kumpul-kumpul lah. Kalau buat Desa Tunggur, semoga Tunggur lebih maju dan makmur. Dan satu lagi, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang takkan ruang Angkat tanganmu Imam, angkat tangan. dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu. Ibu Tian, lagi dimasak apa? Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang bersandar padaku, taruh di bahu. Relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Jangan apa Kak? Dunia pasti ada akhirnya.
Dan dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu getar. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu belajar balapan daripada dibilang kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanku di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Bagus banget kepalanya. Zidan gimana? Hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar tapi penuh dengan emosi. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kakak KPR jangan lupain kita terus ya. Siap-siap, dadah. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan
rasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku Nggak KKN, saya nggak akan naik Vega balap dan minum susu Mbak Silmi. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal bisa nahan 1 minggu. Kalau nggak KKN, aku nggak akan merasakan indahnya kebersamaan. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau sehari bisa makan tetap 3 kali sehari. Kalau nggak KKN, saya nggak tahu bakal ngantri mandi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain tidur di tendang Tiako. Ini dia orangnya. Kalau nggak KKN, aku nggak pernah merasakan suara sehabis ini. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau KKN di desa sendiri asik. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain rasanya pusing ngurusin uang KPM kelompok 105. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain habis energi setelah ngajar anak-anak. Kalau nggak KKN, aku nggak akan bisa ngerasain tidur bareng bersama-sama teman-teman KPM yang random. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ke Lembean. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain nyuci jam 1 malam. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan bertemu kalian, teman-teman yang paling asik. Kalau nggak KKN, aku nggak akan bisa main remi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan kena hipertensi. Kalau nggak KKN, aku mesti nggak kenal baca deh. Kalau nggak KKN, aku nggak bisa makan roti gratis. Kalau aku nggak KKN mungkin nggak akan dengar dengkurannya Mas Sofian. Teman-teman, mari kita lakukan kesusahan kita selama 40 hari. 1, 2, 3.